Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah, perekonomian masyarakat kita tengah dihantam permasalahan bertubi-tubi. Mulai dari pemutusan hubungan kerja yang terjadi di banyak tempat, harga pangan yang melonjak, hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus melemah di atas 16.000 rupiah. Berbagai permasalahan itu berpotensi makin menekan daya beli masyarakat karena kantongnya makin kempis. Sebab pelemahan nilai tukar rupiah itu sendiri bisa membuat barang-barang di dalam negeri makin mahal, seperti barang yang diproduksi di dalam negeri namun bahan bakunya berasal dari impor. Terlebih jika kita menyoroti perihal PHK mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat. Meski para karyawan diberi pesangon, mereka tetap akan melalui masa tunggu dalam mencari kerja berikutnya. Pada masa itu mereka mengeluarkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Namun saat ini bersamaan dengan tingginya inflasi, harga kebutuhan pun ikut naik. Alhasil besar pasak daripada tiang. Kondisi makin parah ketika harus berhadapan dengan biaya kesehatan, pendidikan, serta pajak. Uang pesangon tidak lagi bisa diharapkan untuk menopang semua kebutuhan. Saudara yang dirahmati Allah, demi menghemat pengeluaran, mereka akhirnya meminimalkan belanja. Perputaran ekonomi akhirnya melemah. Rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhan dan terpaksa mencari kerja seadanya yang penting dapat bertahan hidup. Masalah pendidikan dan kesehatan nomor sekian. Kekhawatiran yang paling mendominasi masyarakat apabila banyak pekerja yang telah di PHK belum juga mendapatkan pekerjaan kembali. Mereka akan menambah deretan pengangguran di negeri ini. Itu sangat ironis. Di tengah gencarnya investasi yang masuk ke dalam negeri, anak bangsa justru menjadi tunakarya di negaranya. Kondisi macam ini tentu menjadi beban tambahan bagi negara. Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perlu upaya sungguh-sungguh untuk mengatasinya. Sayangnya, sepanjang PHK terjadi, para pemegang kebijakan kelihatannya memberikan solusi yang setengah-setengah. Misalnya memberikan bantuan seperti BLT, PKH, sembako, dan yang lainnya untuk menjaga roda perekonomian terus berputar. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan pihak swasta sekaligus menarik investasi agar mereka mempekerjakan masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui perbankan juga memberi bantuan modal usaha terutama UMKM. Sekali lagi sayang, modal yang diberikan terikat dengan riba. Saudara yang dirahmati Allah, penyelesaian masalah pengangguran ini ternyata malah melahirkan masalah baru. Bantuan yang diberikan selama ini hanya mampu menutupi kebutuhan sebagian masyarakat di waktu tertentu. Ada pula bantuan yang salah sasaran. Selama masalah pengangguran tidak diselesaikan, masyarakat tetap akan kesulitan memenuhi kebutuhan. Artinya penyelesaian itu tidak bisa secara tuntas membantu masyarakat. Kerjasama antara negara dan pihak swasta untuk merekrut pekerja juga terkendala. Dengan iklim pasar ekonomi bebas saat ini, bebasnya peredaran barang impor membuat perusahaan dalam negeri kalang kabut. Akhirnya ketika perusahaan-perusahaan itu sepi permintaan, PHK lah yang terjadi. Tidak sampai di situ. Undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan seperti Omnibus Law Cipta Kerja nyatanya juga menguntungkan pihak swasta, bukan para pekerja. Semenjak Omnibus Law Cipta Kerja disahkan, pihak perusahaan sangat mudah melakukan PHK.
perihal memberikan bantuan modal justru menjerat para pemula pada riba, padahal UMKM saat ini juga tidak menjamin akan berjalan mulus. Banyak pula yang jatuh bangun. Jika tidak berhasil, para pelaku UMKM malah terjebak hutang. Akhirnya, aset mereka justru disita pihak pemberi pinjaman. Walhasil, butuh solusi komprehensif untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Bagaimana perspektif Anda, pemirsa yang dirahmati Allah? Tinggalkan pada kolom komentar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.